Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan program yang telah kami buat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 13. Pertama, saya sendiri Anissa Anggreni dengan stampuk F1G1200016. Yang kedua, Laode Muhammad Fayat Faid Hidai dengan stampuk F1G1200023. Yang ketiga, Noval Kurniawan dengan stampuk F1G1200050. Yang keempat, Marian Samuel Magai dengan stampuk F1G1200056. Dan yang terakhir, Kristiani. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggreni, nomor stampuk F1G1200016 dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah kelompok kami buat, yaitu fungsi kalkulator untuk menghitung dua buah bilangan. Langsung saja masuk pada programnya. Di sini ada int atau integer, yaitu fungsi untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Di sini ada 3 integer. Yang pertama, bil 1 atau bilangan 1, bil 2 atau bilangan 2 dengan pil atau pilihan. Pilih. Yang kedua, sini ada float. Float mempunyai fungsi untuk mengelompokkan bilangan yang bernilai desimal atau pecahan. Float di sini adalah hasil. String. String adalah kumpulan dari karakter-karakter bertipe data card. String di sini ada dua, yaitu string operasi dan string balik. Selanjutnya di sini ada count. Count bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output atau monitor. Ini pertama kalkulator kelompok 13. Dan sini ada MDL. MDL digunakan untuk memulai atau pindah baris. Selanjutnya code, ini operator aritmatika. Dan code 1 penjumlahan, code 2 pengurangan, code 3 perkalian, code 4 pembagian, code 5 modulus. Mengapa di akhiran code-nya ini ada MDL? Karena untuk menampilkan secara bertuntutan atau secara vertikal. Ini ada ulang karena di sini di program ini kita akan melakukan pengulangan. Code, sininya code masukkan pilihan. Sininya yaitu pilih. Pilih digunakan untuk memasukkan data dari standar input. Berikutnya code, masukkan bilangan pertama. Sininya bilangan 1 atau bilangan bil 1. Code, masukkan bilangan kedua. Sininya bil 2. Selanjutnya switch. Switch adalah pernyataan penyeleksian untuk manipulasi jalannya aliran program berdasarkan conditional expression. Pernyataan ini akan memilih pilihan yang sesuai dengan ekspresi kondisi. Fungsi switch ini hampir sama dengan fungsi if. Dalam pernyataan switch ada beberapa char label. Yang pertama, char 1, hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Operasinya sama dengan tambah. Break. Break merupakan pernyataan lompatan berfungsi untuk mengeluarkan CPU yang sedang berada dalam pernyataan switch keluar dan melanjutkan baris setelah keseluruhan
setelah kita melakukan penjumlahan di sini, break itu berfungsi sebagai lompatan ke case selanjutnya. Di sini terdapat 5 case, artinya ketika kita masukkan pilihan kelima, case kelima, maka yang dijalankan adalah yang case kelima di sini. Ketika kita masukkan pilihan di sini, misalnya kita masukkan pilihan nomor 2, maka yang dijalankan adalah case nomor 2. Begitupun selanjutnya. Di sini ada default. Default merupakan pilihan yang akan dieksekusi di mana CPU tidak menemukan nilai yang dicari sesuai dengan nilai pada conditional expression. Maksudnya, misalnya kita memasukkan nomor 6, maka tidak dikenali. Jadi code atau outputnya yaitu salah masukkan operator. Jadi di sini ada code, ini cuma digunakan untuk pemisah antara ketika kita masukkan bilangan dengan hasilnya. Ini code bilangan 1, operasi di sini sesuai operasi yang kita pilih nanti, misalnya kurang, kali, bagi, tambah, atau modulus. Ini bilangan 2 sama dengan hasil. Hasilnya di sini yaitu dari bilangan 1, misal jenis operasinya apa, dengan bilangan kedua dengan hasil. Code selanjutnya di sini cuma sebagai pembatas. Code NDL kan digunakan untuk new line atau pada baris. Sini apakah Anda ingin memasukkan bilangan lagi? Ya atau no. Cirinya yaitu balik. Maksudnya di situ kita akan melakukan pengulangan. Ketika kita memilih yes, kita akan melakukan pengulangan dari awal sini. Sini ada if, fungsi if itu sama dengan fungsi si tadi. If balik sama dengan y. Jadi ketika kita memilih y, maka melakukan kebalikan atau pengulangan. Goto ulang. Goto merupakan perintah instruksi untuk mengarahkan eksekusi program ke pernyataan yang diawali dengan sebuah label. Maksudnya, dia akan melakukan instruksi di mana ada kata ulang. Di sini dia akan melakukan instruksi jika ada kata ulang. Selanjutnya else adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar atau true pada kondisi yang ada. Maksudnya ketika kita memilih n atau no, maka outputnya yaitu tekan sembarang untuk keluar dari program. Selanjutnya sini ada get digunakan untuk menahan atau pause output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan inputan. Selanjutnya kita akan melihat hasil tandingnya. Ini adalah hasil tandingnya. Bisa dilihat sini, ketika kita menggunakan NDL maka
yang tampil pada layar, yaitu secara vertikal seperti ini. Sini kan tadi ada kode kalkulator kelompok 13, di sini juga ada kalkulator kelompok 13. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya sini ada instruksi masukkan pilihan. Masukkan situ kita akan memilih operator aritmatika apa yang kita inginkan. Misalnya di sini kita pilih nomor 1, penjumlahan. Selanjutnya kita enter, masukkan bilangan pertama, misalkan 30. Enter lagi, masukkan bilangan kedua 20. Enter. Maka 30 tambah 20 sama dengan 20. Apakah Anda ingin masukkan bilangan lagi? Ya atau no? Misalnya ya. Maka lakukan pengulangan dari sini kembali. Masukkan pilihan angka 4. Bilangan pertama 80, bilangan kedua 20, sama dengan 80 bagi 20 sama dengan 40. Apakah Anda ingin memasukkan bilangan lagi? Misalnya kita pilih no. Maka yang muncul, tekan sembarang untuk keluar dari program. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Kurniawan, NIM F1G1 250. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan program teman saya, yaitu pertama-tama include Ustream, include Konyoha, include Studioha, dan using namespace std merupakan hal wajib dalam bahasa pemrograman C++. Kemudian into main merupakan semacam gerbang atau awal mula kita membuat suatu pemrograman. Kemudian kita mendeklarasikan variabel nilai sebagai bilangan bulat atau int, DNA, variabel indeks sebagai char atau karakter. Kita mendeklarasikan sebagai char karena apabila kita menginputkan 1 atau sampai 100 pada variabel nilai, maka outputnya berupa variabel indeks yang berbentuk karakter A, B, C, D, dan E. Kita menggunakan else if, di mana jika nilai kurang sama dengan 100 dan lebih besar sama dengan 90, maka nilai indeksnya adalah A. Jika nilai kurang dari 90 dan lebih besar dari 80, maka nilai indeksnya adalah B. Jika nilai kurang dari 80 dan lebih besar sama dengan 60, maka indeksnya adalah C. Jika nilai kurang dari 60 dan lebih besar sama dengan 50, maka nilai indeksnya adalah D. Dan apabila kurang dari 50, maka nilai indeksnya adalah C. Setelah kita menginputkan nilai 1 sampai 100, maka outputnya berupa huruf sesuai dengan nilai indeks yang kita inputkan, yang akan tercetak grade sama dengan sesuai dengan nilai angka yang kita inputkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marian Samuel Magai dengan NIM F1G1 256. Saya dari kelompok 13. Oke, langsung saja. Pertama-tama yaitu include, intriam, include Conio, include studio, dan using namespace. STD merupakan hal yang wajib untuk bahasa profesional programan ACC++. Kemudian int main merupakan semacam gerbang
atau awal mula kata pembuat suatu program. Kemudian kita mendeklarasikan variabel huruf sebagai char atau karakter. Kemudian kita print choose instruksi berupa masuk nilai huruf, dan di bawah kita cin. Variabel ini di sini kita merupakan huruf yang ingin kita uploadkan nilai angkanya. Selanjutnya kita menggunakan fungsi with saja, yang apabila kita menginputkan A pada variabel nilai tadi, maka kita memiliki untuk menampilkan angka 4. Begitu pula sampai kita menginputkan E pada variabel nilai sehingga angkanya menjadi 0. Hal ini juga berlaku untuk huruf non kapital seperti A, B, C, dan D. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laudi Muhammad Fayad Fidai dengan NIM F1G1200023. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada bagian pemrograman ketiga. Pertama-tama yaitu include dan namescape std merupakan hal wajib yang harus kita ketahui dalam bahasa pemrograman Dev C++. Kemudian di sini ada in, main, merupakan semacam gerbang atau awal mula dalam membuat suatu program. Di program ini kita mendeklarasikan variabel angka dan A sebagai bilangan bulat atau int, dan variabel huruf sebagai char atau karakter. Kemudian kita print code atau instruksi berupa program konversi huruf ke angka dan masukkan angka. Kemudian kita scan kin huruf yang merupakan penginputan huruf yang ingin kita konversi ke angka. Kemudian kita menetapkan nilai awal, yaitu angka 1. Setelah itu kita melakukan perulangan dengan fungsi for, yang mana kita tetapkan bahwa A kecil sama dengan A besar, atau A lebih kecil daripada huruf, dan A++. Berarti setiap perulangan A bertingkat 1. Contoh, step 1 berarti A, maka step 2 berarti B, step 3 berarti C, dan seterusnya. Dan apabila perulangan telah selesai, maka angkanya juga angka yang bertambah atau angka plus. Berarti berapa kali perulangan terjadi, maka angka akan bertambah 1. Contoh, kita menginput huruf E, maka perulangan terjadi sebanyak 4 kali karena dimulai dari A sampai E. Maka angka lebih dari 4 berarti 1 tambah 4. Maka print code-nya adalah angka 5. Sekian dan terima kasih.